Halo, kencang Tan. Ya, oke. Alhamdulillah. Yang pertama-tama saya coba jawab dulu yang di bawah itu. AMT ini 2 kaki katanya. Kalau nggak 2 kaki berarti saya kan tidak di tengah. Oh, susah. Ya nggak bisa jalan. Nanti bincang. Dan nggak bisa jalan kalau nggak 2 kaki. Nggak bisa jalan kata orang Madura ya. Padahal 3 kaki. Kalau tidak ada, saya paling suka sama Wali TikTok. Kalau ada beliau, saya nyari-nyari beliau selalu. Luar biasa kalau ada beliau. Sehat semuanya ya, terutama ya. Gini, tadi saya sempat juga mendengar pemaparan dari orang-orangnya Robito Alawiyah ya. Walaupun akhir waktu DNA itu ada sudah lepas gitu. Hanya sepakat saja saya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Gus Hasan ya, belum pada penataran tentang suatu pembuktian yang terang soal sosok yang dipertanyakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya saya yai Gus Hasan tidak punya kapasitas berbicara masalah nasab ini. Yang pertama, alasan saya tidak punya ilmu di situ. Saya hanya bidang ahlinya saya adalah hukum. Tentunya saya berbicara tentang hukum positif ya. Bicara hukum positif. Dari analogi hukum positif, saya mencoba untuk mengkomparasikan dengan permasalahan polemik nasab ini. Begini, karena yang dipertanyakan tentang suatu pembuktian, maka kalau kami ini bersandar pada pasal yang memverifikasi tentang pembuktian. Di situ disebutkan pasal 184 KUHP. Apa saja kalau kita ini mau mencari pembuktian yang sah itu, maka butuh 5. 1, pahami dulu ya, keterangan saksi. Yang kedua itu keterangan ahli, yang ketiga itu adalah keterangan surat, yang keempat itu adalah petunjuk, yang kelima itu keterangan terdakwa. Tentunya ini hampir mirip dengan apa yang teori yang disampaikan dalam ilmu nasab, hampir mirip Gus Hasan. Oke? Coba saya akan masukkan sekarang kolaborasi ini. Oke? Yang menjadi pertanyaannya adalah nanti koreksi Gus Kori ya, karena saya tak hafal itu. yang menjadi pertanyaan adalah bahwa Ubaidillah ini bukan dari 3 anaknya Isa, betul nggak kalau nggak salah? Ya, kan itu yang ingin dibuktikan. Ya, kalau Ba'alawi itu kan anaknya Ubaid, betul nggak? Oke. Kalau bersandar pada teori pembuktian yang sering saya lakukan, bukan hanya berteori saya, tapi saya sering membuktikan itu untuk mendapatkan verifikasi alat bukti yang sah. Kata kita sering disebutkan 2 alat bukti terang itu harus seterang bintang di langit itu. Tidak boleh ragu. Maka butuh kategori 5 itu harus berkesesuaian. 1, keterangan saksi. Ya. Harusnya ada keterangan saksi ya yang levelnya mengkonfirmasi tentang Ubaidillah itu adalah anak-anaknya dari 3 itu. Ya. Ini keterangan saksi loh. Keterangan saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang menyaksikan kejadian itu secara langsung. Oke lah, itu kita tidak akan dapatkan karena zamannya sudah jauh. Tapi akal kita tidak berhenti. Ada yang bisa kita dapatkan keterangan dari saudara-saudaranya, dari keturunan-keturunan saudaranya. Anggap saja dulu Ubaidillah ada, tapi kita akan meminta dari keterangan dari saudaranya 1, 2, dan 3 itu. Siapa sekarang keturunan-keturunannya? Verifikasi dari situ untuk meminta kesaksian secara langsung melalui lisan. Itu yang namanya keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli. Kalau kita berbicara keterangan ahli ini berbicara keahlian nasab. Keahlian orang yang punya ilmu nasab berbicara di sini. Itu terkait dengan teori saja itu. Betul, ya, betul. Untuk melengkapi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang surat. Itulah yang selalu dibicarakan tentang manuskrip. Ya, apakah ada catatan?
Ya, Ubaidillah itu di zaman itu ada namanya atau tidak? Kan begitu? Oke? Selanjutnya ada seorang petunjuk. Sekarang ini yang dibicarakan. Petunjuk itu diartikan dalam hukum positif itu adalah ya alat bukti yang menerangkan secara scientific investigation atau kita kenal dengan SCI itu. Scientific Crime Investigation. Kita sekarang berbicara itu. Apa itu? Tes DNA. Oke? Baru terakhir itu berbicara adalah kesaksian terdakwa. Kesaksian terdakwa itu kalau bisa saya komparasikan adalah kesaksian dari seseorang keluarga tersebut. Itu urutan paling akhir itu. Ditempatkan di urutan terakhir itu. Nah, keterangan saksi, saya akan balik lagi. Keterangan saksi tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus ada yang menguatkan. Yang disebut itu yang poin 1, 2, 3, 4 itu harus menguatkan. Gitu loh. Keterangan saksi apakah kuat kalau disampingkan dengan keterangan ahli? Tidak kuat. Tidak kuat dalam alat pembuktian. Ya, baru akan agak kuat ketika ada keterangan surat. Oke, agak kuat tuh. Lebih kuat kalau ada barang petunjuk. Kalau kita saintifik ini berbicara masalah kejadian pembunuhan, maka kita akan meminta CCTV. Gus Hasan sudah sering tahu. Kita minta CCTV itu minta barang bukti petunjuk, nah, maksudnya. Ya, kalau berbicara masalah keterangan surat itu berbicara masalah hasil visum. Kalau ada orang membunuh, ya kan? Gitu. Nah, kalau kategori ini saja sudah bisa dilakukan, ya, rasanya nanti kita akan mendapatkan suatu kejelasan yang kita sering sebutkan, dua alat bukti yang terang itu. Pembuktian itu sah dan harusnya legal dan tidak diragukan. Ya, hanya soal itu, namanya soal pembuktian, rasanya seluruh dunia bersepakat seperti itu. Cuman kalau nasab, ilmunya itu lebih runtun, lebih rinci, bagus. Makanya saya selalu mendengar, wih keren sekali ilmu nasab ini, asli. Dalam soal pembuktian, ilmu nasab ini keren. Kami hanya punya 5 poin, Gus Hasan, tapi kalian punya banyak opsi untuk menjelaskan yang namanya pembuktian. Luar biasa. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu, ya. Saya dalam rangka tidak memihak Gus Hasan, ya, baik kiri dan kanan. Saya akan tetap di tengah karena guru saya, yai saya menugaskan saya untuk tetap di tengah supaya terjadinya yang namanya persatuan dan kesatuan umat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Gus Pori, mohon izin kalau ada salah kata saya, ya para yai saya, tetap ukhuwah Islamiyah kita pegang untuk selalu kita ingatkan di dalam Gus Lawyer. Oke, siap. Kalau di tengah itu hubungan rumah tangga. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh AMT Lawyer itu sebenarnya juga serapan-serapan yang ada di dalam kaedah-kaedah di dalam menetapkan nasab atau membatalkan nasab atau menyatakan nasab tersebut diragukan. Ya. Jadi memang betul bukti-bukti tadi itu harus ada. Di antaranya adalah ya, saksi itu harus dari pihak keluarga. Nah, ternyata Ahmad bin Isa ini itu memiliki 3 orang anak yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, saya kira kalau mau dikomparasikan dengan pernyataan AMT Lawyer yang disebut dengan saksi keluarga, itu harus ada pernyataan dari keturunan Muhammad, dari keturunan Ali, dari keturunan Husain yang ada sekarang. Apakah mereka mengaku bahwasanya Pak Alawi ini bagian dari sukunya atau keturunan dari saudara kakek buyutnya yang bernama Abdullah atau Ubaidillah? Tuh. Nah, kemudian yang saya tangkap lagi tentang masalah CCTV. CCTV ini kan alat bukti yang merekam kejadian sebelumnya untuk membuktikan apa yang dinyatakan saat ini, gitu loh. Dan itu saya kira disebut dengan kitab sezaman. Yang dalam kitab Rosail tadi saya sebutkan Kutubun Nasabina Al-Abdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan, mereportase tokoh historis yang sedang dibicarakan dari zaman ke zaman. Nah, itu sebenarnya, tapi poin-poin itu tidak disampaikan di dalam
video yang ditampilkan secara live oleh Nabawi TV. Nggak ada itu, nggak ada, belum nyampe ke poin itu. Padahal poinnya adalah membuktikan benarkah Ubaidillah atau Abdullah itu adalah dari Ahmad bin Isa selain yang 3 yang disebutkan oleh para ulama ahli nasab. Itu kan poinnya, tapi itu belum dijawab sampai sekarang. Jadi instruksi sedikit, keterangan saksi dari pihak keluarga dalam pasal pidana ditolak. Karena kesaksian dari pihak keluarga itu akan berakibatkan menutupi kebenaran. Bukan. Gimana Bang Lawyer? Bukan, jadi maksudnya begini Satori, ketika ada orang itu mengaku sebagai bagian dari keluarga si A, ya toh, maka anak dari A ini harus bersaksi bahwasanya orang yang mengaku sebagai bagian dari anak si A itu adalah saudaranya, itu loh. Iya, paham saya. Cuman kan persoalan kesaksian ini jangan sampean asumsikan kepada kejadian begini. Tidak boleh ada saksi dari kalangan keluarga karena berpotensi bisa bekerja sama atau terikat kasih sayang atau kasihan. Enggak, bukan ke situ arahnya. Arahnya bukan ke situ. Itu loh. Seperti contoh misalkan suaminya melakukan tindakan pidana, ya, yang menjadi saksi untuk meringankan tuduhan itu adalah istrinya atau adiknya atau saudaranya, itu nggak boleh. Karena ini kan bukan masalah pidana, ini membuktikan kebenaran satu pengakuan. Iya, tapi ini biar seru lah. Biar kalau semuanya sepakat kayak gini nggak seru. Jadi kesaksian daripada keluarga Ahmad bin Isa yang 3 orang yang disebutkan dalam kitab nasab, berarti kita harus mengidentifikasi anak keturunan mereka yang ada dari itu sampai hari ini. Siapa yang hari ini yang memiliki data akurat terkait anaknya, cucunya daripada Muhammad, Abu Ja'far, terus Ali Zainal Abidin yang ada di Ramallah, dan termaksud Al Husain yang ada di keturunannya di Naisabur. Itu. Tapi kalangan Ba'alawi itu teriak-teriak bahwa keluarga dari Uraidiyun itu semua mengakui bahwa Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa. Begitu Tuan Guru. Buktinya mana? Buktinya di Nakobah Al-Uraidiyun itu semua semua nakobah di Uraidiyun itu mengisbat. Buktinya di dalam kitab-kitab nasab yang ada dari abad-abad setelah abad 9 itu semuanya mengakui nasab Ba'alawi, Tuan Guru. Bagaimana? Syahadah itu, Satori, syahadah itu ya bukan apa yang tertulis dalam kitab-kitab nasab yang mereka Taikin Forkom. Halo, Taikin Forkom, seru. Asik. Gua senang banget Forkom naik. Assalamualaikum semuanya, Bang Kori. Waalaikumsalam. Mohon izin semuanya sebentar. Tolong mohon izin sebentar. Kebetulan saya moderator di sini. Tolong dalam narasi berbicara tidak ada yang memicu bahasa untuk, maaf ya, kebun binatang atau hujatan personal ya. Siap. Jikalau itu terjadi saya akan turunkan tidak pandang itu siapapun. Siap. Ya. Tolong narasi ini dibangun untuk yang namanya mencerdaskan dan mencerahkan. Ala cepat kai. Siap. Ya. Dilanjut. Ala cepat kai. Tar dulu, instruksi. Aku open cam dulu. Forkom open cam dong. Biar keren gitu loh. Aku ngomong sekali lagi, cepat kai. Kai turunin sama dia. Enggak, itu film. Ini narasinya bukan film. Salah, tidak termantik saya. Pokoknya kalau nggak nyampe gitu. Halo Forkom. Ya nyimak di bawah aja. Siapa tahu ada yang mau naik lagi.
Bang Santi diem dulu. Halo Porkom, sombong amat Porkom. Bang Kori Bekhair ya. Bekhair. Forkom ini siapa? Bang Forkom Lawyer. Porkom ini semua. forum komunikasi Alawiyin. Oh ya, oke. Ya di ini dulu Ya, Pak. Di on cam dulu Bang. Temannya Bang Kori. Iya, temannya Bang Kori. Belum bisa nih Bang on cam nih. Bisa, Oh, bisa belum. sudah. Oke. Belum bisa. Di atas 200 bisa. Gimana kita bahas apa nih ceritanya Gus Hasan nih, keberatannya Sayyidina Ubaidillah di mana ini Gus Hasan? Jadi gini Gus Hasan, ada video Habib Umar bin Hafid tahun 2008 tuh menjelaskan bahwa Ba'alawi di Yaman bukan saja berkerabat dengan kelompok Zaidi, Said yang ada di Yaman Utara, tapi mereka juga kawin-mawin. Jadi Said Ba'alawi di Hadramaut di selatan. Ini kan data eksternal ya, keturunan Said yang di Yaman Utara, data eksternal, mereka punya catatan, mereka mengakui keberadaan Said Ba'alawi dari Sayyidina Alawi bin Ubaidillah. Itu menurut pengakuan tahun 2008 Habib Umar bin Hafid ketika di Jakarta. Jadi kalau mau cari data eksternal, Kiai Imad datang aja ke utara, ke Said Zaidi. Begini Forkom Alawi. Begini Forkom Alawi. Ntar dulu, ini data eksternal. Instruksi, Ya, jangan begini. dipotong dulu Gus. Sama kata Bang Lawyer Santai. tadi, Jangan mencari dipotong dulu, keturunan Imam biarin. Wah. Iya, begini Forkom Alawi. Anda setuju, Bang Kori? Itu tidak apa namanya? Itu tidak fair ketika ya, mohon maaf nih, kita mempertanyakan data atas pengakuan panjenengan semua sebagai bagian daripada keluarga keturunan Ahmad bin Isa melalui jalur Alwi bin Ubaidillah, kemudian Anda meminta kepada orang yang bertanya untuk mencari sendiri. Itu nggak fair. Kaidah, kita bicara soal kaidahnya. Ada Bang Lawyer. Kaidahnya bukan begini. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh, maka dialah yang harus membuktikan. Jadi pihak Rabithah Alawiyah sebagai tertuduh udah kasih bonus nih tanggal 78, kasih bonus. Ya. Bentar dulu, ini kaidah, kita bicara kaidah. Lah iya. Kita bicara enggak, belum. Sebentar dulu. Pembuktiannya Jangan itu belum. kata Bang Lawyer harus ada ahli internasional. Jadi minimal Kiai Imad mengundang seminar internasional 5 nakobah besar dunia tentang keberadaan eksistensi Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad. Minimal 5 nakobah dunia. Itu keterangan ahli di situ. Iya. Nah, ini kita bicara kaidah ya, akhi. Iya, ini saya mau bicara kaedah, sampean dengerin dulu, ya toh. Ya, kaedahnya kan gini. Ketika kita itu melakukan penelitian atas pengakuan panjenengan semua sebagai bagian dari keturunan Ahmad bin Isa melalui jalur Alwi bin Ubaidillah, ya toh. Kita cari tuh berdasarkan kaedah-kaedah nasab. Bagaimana cara kita mencari berdasarkan kaedah nasab? Ya kan? Ayyara khatta nasabatin mauthuqin bihi wa yu'arrifa khattahu wa yatahaqqaqahu. Hendaknya kita itu melihat catatan ulama ahli nasab, kemudian mempelajari catatan ulama ahli nasab tadi, kemudian meneliti, ya toh. Itu sudah kita lakukan. Ternyata hasilnya kita tidak menemukan nama Ubaidillah ataupun Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa yang tercatat di dalam kitab-kitab ulama ahli Nakib nasab internasional mana yang menafikan Sayyidina Ubaidillah? Nakib internasional yang mana? Sebentar. Satu saja sebutkan Nakib Sadah Ashraf. Instruksi. Mana nakobah? Instruksi. Saya kasih 100 juta dalam 1 jam ini. 100 juta ini saksinya Lawyer. Siap. Saya berani memberikan uang 100 juta sebagai Betul ya. yang bisa membuktikan satu saja Gus nakobah Hasan. dunia yang Gus membatalkan Hasan. nasab Bani Alawi. Santai, Gus Hasan. santai. Saya belum selesai. Tunggu dulu menjelaskan. Gus Hasan. Aku mau menampakkan narkoba internasional. Oh, kalau ente mau diskusi sendiri, diskusi aja sendiri. Kalau nggak ngasih orang ngomong. Bukan, saya itu bukan ke ente. Saya itu Ente jangan potong-potong orang, biar seru lah.
Saya apa moderator kasih bicara dong. Izin sebentar, izin. Jadi gini, untuk saat ini biarkan Forkom dengan Gus Hasan dulu. Nanti kalau sudah pada fix tenang, baru saya serahkan ke Tengku nih yang bisa membuktikan siapa narkoba yang tadi ditantang oleh Kang Forkom gitu untuk membuktikan itu loh. Kan Tengku katanya punya nih. Narkoba resmi ya, narkoba resmi Ashraf ya, yang resmi diakui. Begini, ya, jadi bagaimana mungkin meneliti terus objek penelitiannya kata Bang Lawyer dimusuhin. Ini akal sehat kita 0,01% nggak bisa masuk nih. Lucu ini Forkom. Kalau meneliti nasab Bani Alawi, datang dong ke Rabitah, datang dong ke Nakobah Yaman, datang dong ke Nakobah Irak. Temuin itu Said Mahdi Rojai di mana kitabnya dijadikan rujukan, yaitu Sajaratul Mubarakah. Ini adalah Said Mahdi Rojai yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad secara lisan dan tulisan. Menisbatkan bahwa Sayyidina Ubaidillah ini wujud juta lebih banyak bukan tokoh fiktif. Tahan dulu Kang Paranormal. Gak apa-apa, lanjut. Ayo Forkom, lanjutin Forkom. Tahan dulu Kang Paranormal, gak apa-apa. Kang Forkom sudah selesai? Jadi ya, kalau bicara beban pembuktian, kata Bang Lawyer tadi harus ada di pihak yang penuduh. Kenapa saya syaratkan minimal membuat seminar internasional dengan mengundang nakobah dunia minimal 5, Mesir, Iran, Yaman, Irak, Turki, Jordan, itu minimal. Banyak nakobah, banyak di Uganda ada, Mauritania ada, di Jordan ada, ya, di Patani ada, banyak nakobah dunia yang resmi. Jadi Rabitah Alawiyah, jadi sekali lagi Sayyidina Ubaidillah itu bukan lahir dari ruang hampa, bukan. Dia bukan tokoh fiktif. Keberataannya wujud dan diakui oleh nakobah dunia. Bagaimana nasab Bani Alawi ini masyhur dikenal dengan catatan-catatan dan segala macam. Jadi gini Gus Hasan, cukup bikin penelitian itu yang jujur. Kan seorang peneliti tidak boleh bohong ya. Boleh salah tapi tidak boleh bohong. Sementara rekam jejak digital Haji Imad berulang kali berdusta. Ini kaidah lagi nih. Makanya saya katakan bahwa Kiai Imad telah membatalkan tesisnya secara implisit. Apa itu? Cukup dong 2 poin. Dia telah membatalkan tesisnya secara implisit. Bentar dulu, jangan dipotong. Pertama, ini untuk membantah itu. Boleh, siap. Jangankan nanti. biar Antar dulu, jangan dibantah. Saya mau katakan bahwa Kiai Imad membatalkan tesisnya secara implisit dengan mulai tadi sudah Forkom. Ya, sudah. Sekarang gini, silakan Kang Gawantara atau Kang Gus Hasan. Ya, saya sampaikan dulu bahwa Kiai Imad telah membatalkan tesisnya secara implisit. Saya sampaikan dulu 2 poin penting. Jadi saya itu tidak suka. Ini kenapa saya di-mute? Saya mau sampaikan bahwa Kiai Imad telah membatalkan tesisnya sendiri bicara, biarin. Ayo, tapi jangan lama-lama Forkom. Yang adil, jangan diborong. Oke. Cuman 60 detik ya Gus ya. Jadi saya katakan bahwa Kiai Imad telah membatalkan Kiai Imad telah membatalkan tesisnya secara implisit. Pertama hanya dengan 2 poin. Poin pertama beliau katakan bahwa kalau menulis penelitian lebih suka memberi kesimpulan di awal. Ini diucapkan pada seminar di UIN ya, seminar di framing disewa sendiri, bukan UIN yang ada UIN Ciputat. Ini aib bagi seorang peneliti di mana-mana, kesimpulan harus di akhir, selesai. 1 poin. Poin kedua, ketika beliau mengatakan bahwa bersumpah walaupun seluruh ulama nasabah dunia mensahihkan nasab Bani Alawi, Imanuddin Utsman akan menolak dan membatalkannya. Nah, sampai di poin ini artinya perdebatan ilmu selesai. Dengan 2 poin ini beliau telah membatalkan tesisnya sendiri. Kalau itu bukan dikatakan tesis ya, secara implisit, secara slip of the tongue. Ini Allah yang kasih kesaleo lisannya dia. Oke, jadi udah sampah semua perdebatan ilmu ini sampah. Ini yang dibangun adalah sudah nyampe waktunya kebencian dan provokasi. Moderator. Hei, Forkom,
Yang minta 60 detik itu siapa? Perdebatan Saya ilmu sudah berikan. sampai. Mute moderator. Dia mau telah membangun Sudah. Sudah. adalah social Sudah. crimes. Ini adalah Sampean ini kejahatan. emang nggak punya akhlak. Ah, ini Porkom nih. Sampean ini udah nggak punya adalah akhlak. kejahatan sosial Sampean itu nggak punya akhlak, social cuma bisa crimes. narasi doang. Cuman bisa narasi doang. Kasih kebencian dan 60 provokasi detik. detik. Itu Inilah yang nggak terbukti. punya akhlak Ini kan nggak mengganggu berarti ya. itu. AMT dengar ya. Mohon maaf ya. AMT dengar ya. Ini mohon maaf. 60 detik itu sudah saya berikan. Ya. Tetapi memang orang ini ternyata cuma mau memanfaatkan situasi framing, bukan untuk yang namanya tanya jawab. Mohon maaf nih Kang AMT. Oke, nggak apa-apa. Nah, Ustaz, Yai, teruskan aja, Yai. Kalau cuma masuk buat framing doang, nggak ada hasil. Kita sudah memberikan waktunya kok digunakannya untuk begitu. Dari Gimana awal mau aja dia beres? sudah berbohong. Udah, kita bisa menilai. Forkom, kemana kamu Forkom? Udah, nggak usah dilanjut Tengku. Mau Sudah. dapat duit 100 juta saya ini Forkom. Nggak Waduh, usah dilanjut kamu. Tengku, nggak usah dilanjut, nggak usah. Saya boleh tanya ke AMT enggak ini? Terkait analogi Kang analogi AMT hukum. ada yang mau bertanya, bisa menerima waktunya. Oh, monggo ayah Anda, silakan. Abang ayah Anda, silakan, monggo. Kalau bisa jawab, saya jawab. Siap. Oh iya, Monggo, iya. Kang Ini Nusantara. terkait analogi hukum yang dikaitkan dengan persoalan nasab ya, AMT. Jadi terkait bukti tadi yang AMT sampaikan itu kan salah satunya adalah surat. Surat ini adalah catatannya, di mana catatan dari pengalaman kami itu pertama ada verifikasi autentikasi catatan surat ini atau kitab lah kalau di nasab ya. Terus kemudian ada pembanding kekuatan pembuktian catatan lain. Setelah itu ada keterangan catatan dokumen pendukung. Yang ketiga yang pengalaman saya itu yang keempat ketika ada pembuktian catatan yang itu ternyata negatif, di mana keberadaan si A tadi itu tidak bersalah, maka ada kalimat begini bagi tersangka dalam pembelaannya. Loh, kan itu sudah ada catatannya, itu kan pasti ada orangnya. Bagaimana kalau menurut KUHP? Udah itu aja. AMT Layar, terima kasih. Terima kasih Ayanda. Abang saya begini. Kalau apa yang disampaikan oleh Ayanda Nusantara ini udah benar ya. Soal keterangan surat itu memang harus tercatat, itu yang pertama ya. Tercatat maksudnya terverifikasi di klasifikasi yang pertama tadi. Satu, keterangan saksi. Jadi memang harus bersangkut paut gitu. Nggak boleh lepas. Kelima-limanya itu harus bersangkut paut, sehingga saya katakan bahwa pembuktian ini tidak boleh berdiri sendiri. Ya, contoh yang tadi keterangan saksi barangkali ya, dia menerangkan si AMT ini adalah anaknya Tabrani barangkali ya, ada keterangan surat, nah gitu, melalui akte lahir, nah itu namanya keterangan surat ya. Jadi dia tidak keterangan saksi ini tidak berdiri sendiri. Jadi harus ada keterangan surat. Nah, dalam hal nasab yang tadi itu, apakah ada keterangan surat ya atau manuskrip yang menerangkan tentang ketersambungan tersebut gitu? Ya, kalau memang ada ya, berarti memverifikasi dengan kesaksian yang poin pertama gitu. Nah, itu loh ayahandaku, sebatas itu. Tapi kalau berbicara masalah ilmu nasabnya, Gus Hasan lebih